kemudian itu bisa membangun industri minyak merah, itu semuanya itu cerita-cerita lapangan. Nah, tetapi pertanyaan penting di situ adalah bagaimana bentuk sebenarnya itu dari konteks tata kelola sawit dengan segala macam hiruk-pikuk soal masalah tata kelola, soal peran masing-masing stakeholders, kepentingan sana-sini bagaimana itu bermain. Kita melihatnya itu memang tidak mengerucut pada bagaimana perkebunan sawit Indonesia ke depan, terutama perkebunan sawit rakyat, dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045. Nah, karena itu saya kemudian agak sedikit gatal tadi tangan saya untuk membuat oretan-oretan kecil itu untuk mendesain mimpi-mimpi petani sawit di daerah mereka ke depan itu seperti apa. Harapannya adalah di tahun 2045 itu ada kelapa sawit yang memang aktor utamanya itu adalah perkebunan rakyat. Oke, misalnya teman-teman menceritakan pentingnya kemitraan jangka panjang, pentingnya kerjasama jangka panjang, ya itu bagus sekali gitu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dalam konteks kemitraan itu antara perusahaan dan petani itu bisa sama-sama menguntungkan? Kedudukannya itu bisa sejajar dan adil, dan juga soal keuntungannya itu bisa sharing atau tidak. Ataukah misalnya pabrik-pabrik sawit itu diperkenankan dimiliki saham, sebagiannya itu dimiliki oleh koperasi-koperasi yang berada di sekitarnya, atau sahamnya itu bisa dimiliki oleh desa-desa yang ada di sekitarnya. Ini semua tentu penting kita mengambil mimpi besar, yaitu bahwa Indonesia Emas di tahun 2045 nanti, yang mana mungkin nanti Pak Sunari sudah tidak lagi di DPD PKS atau tidak lagi sebagai PNS ya. Begitu juga pun Bang Topan yang mungkin lagi nanti 2045 itu tidak lagi di GAPKI atau di Astra. Tetapi kita melihat sawit ini sudah bergerak ke arah transformasi yang lebih dalam dan lebih panjang, lebih bagus, dan itu bisa menjadi warisan bagi kita untuk generasi-generasi anak-anak yang saat ini di tahun 2045 nanti. Di mana mimpi itu adalah kalau kita melihat postur sekarang, ini tentunya kita lihat sekarang itu adalah oke, perkebunan sawit rakyat itu kurang lebih itu hanya kecil sekali porsinya dan tidak memiliki posisi tawar apapun. Contoh misalnya dalam konteks posisi tawar, petani itu belum bisa menentukan harga TBS di tingkat provinsi. Petani sawit itu hanya ikut menyetujui proses dari mekanisme yang ada. Tapi tidak bisa menentukan harga sawit itu berdasarkan kualitas produk yang dimilikinya. Dan juga posisi tawar yang lain itu adalah ketika misalnya ada praktek-praktek kemitraan yang tidak fair. Bagaimana posisi tawar petani atau koperasi di sana? Ketika ada penerapan skema-skema yang kurang adil, apakah bagaimana posisi tawar koperasi itu terhadap perusahaan? Ini semuanya tentu karena saya mengambil kesimpulan bahwa petani ini nggak punya posisi tawar karena karena porsinya itu sangat kecil. Boleh misalnya kita bilang perkebunan sawit rakyat itu luasnya 6,7 juta hektar. Tetapi pertanyaannya itu adalah bukan 6,7 juta hektarnya. Tetapi berapa hektar yang dimiliki atau yang dikelola oleh petani sawit ketimbang misalnya perusahaan-perusahaan yang ada. Misalnya perusahaan A mengelola 100.000 hektar. Tetapi
itu dikompensasikan dengan satu orang petani sawit, itu mungkin hanya mengelola 2 sampai 4 hektar. Hal-hal yang seperti ini perlu kita diskusikan secara baik dan bijaksana untuk melihat Indonesia ke depan itu seperti apa dalam konteks perkebunan sawit. Dan begitu juga pun posisi perusahaan sekarang yang tentunya porsinya sangat besar. Dan saya namakan ini adalah sistem yang sangat kapitalistik. Dan sistem ini perlu kita rubah dan menurut saya mungkin hanya butuh waktu 10 tahun sambil hal-hal yang terkait dengan perkebunan rakyat tadi itu diperkuat. Dan 10 tahun ke depan lagi, dan itu bertepatan dengan 2045, bagaimana kemudian sawit rakyat itu bisa dikelola oleh koperasi-koperasi rakyat. Dan pelaku utamanya itu adalah koperasi-koperasi rakyat. Dan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang ada sekarang? Ya, mereka bisa mengembangkan hilirisasi industri. Oke, katakanlah misalnya kita tidak usah lagi menjual minyak sawit kita keluar, tetapi bangun industri sawit nasional di dalam negeri. Tetapi pertanyaannya, siapa yang membangun itu? Yang membangun itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada dengan pengembangan hilirisasi produk dari kelapa sawit di dalam negeri. Dan tentunya ini akan membuat Indonesia lebih jaya dalam konteks itu. Dan siapa yang mengelola kebun, yang mengelola tanah, yang memberikan pupuk terhadap sawitnya, yang kemudian itu melakukan tugas penyemprotan segala macam, yang mengangkut buah sawitnya itu dari kebun sawit ke pabrik, itu adalah tugas-tugas koperasi. Jadi berikanlah kepercayaan itu terhadap koperasi rakyat ini untuk bisa mengelola sawit Indonesia ke depan. Dan ini lagi-lagi memang membutuhkan kebijakan yang nyata. Dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana sebenarnya kalau kita berbicara soal operasional dari ide yang kami miliki ini? Kita menawarkan adalah bagaimana RPJMN kita itu bisa berubah juga dengan meletakkan asas-asas dasar transformasi sawit itu ke depan agar sawit ini bisa berada di tangan rakyat, bisa berada di tangan koperasi. Itu mekanismenya itu adalah bagaimana kemudian penguatan SDM dan juga keberlanjutan di level petani sawit. Seperti yang dilakukan melalui program-program BPDPKS sekarang. Walaupun secara teknis dan operasionalnya saya banyak kritik terhadap implementasinya, tetapi program-program seperti ini perlu harus menyentuh ke petani-petani di akar rumput, di tingkat dusun, dan juga RT di daerah. Kemudian itu juga penguatan sumber daya manusia juga demikian. Dan juga penguatan koperasi. Saya melingkari ini merah itu karena ini menjadi poin penting di dalam roadmap transformasi sawit Indonesia Emas 2045, di mana yang menjadi tulang punggung untuk sawit Indonesia ke depan itu adalah koperasi sawit. Karena itu koperasi sawit ini perlu dibangun sebanyak mungkin. Perlu dikuatkan koperasi yang sudah ada agar mereka bisa memiliki leadership, jejaring bisnis yang bagus, memiliki manajemen yang kurang lebih seperti perusahaan-perusahaan yang ada, dan manajemen di perusahaan ini bisa ditransform kepada koperasi-koperasi petani sawit yang ada. Dan tentunya yang kita harapkan adalah bagaimana koperasi-koperasi yang ada itu punya bisnis plan jangka panjang dalam konteks transformasi sawit itu. Dan hal yang paling penting lagi adalah soal pengorganisasian. Bagaimana asosiasi-asosiasi petani sawit yang ada mampu melakukan proses pengorganisasian petani sawit di daerah. Organisasi petani sawit itu tidak harus elitis, tetapi harus mengakar di akar rumput. Tidak harus
berteman, berkonco ria dengan pejabat-pejabat negara, dan tidak dekat dengan petani sawit di daerah gitu ya. Lagi-lagi ini kritik saya juga terhadap organisasi petani sawit yang elitis dan juga kurang lebih seperti BOS dalam konteks membangun Pak gerakan Darto, mohon petani izin sawit. 1 menit lagi, Pak. Siap, siap. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana dukungan pendanaan untuk mengarah ke sana. Di mana tadi itu dukungan pendanaan ini memang sangat penting, di mana sawit rakyat itu harus diperkuat dan bisa mengendalikan atau bisa memproduksi sawit di sektor hulunya itu bisa lebih bagus dan berkelanjutan, dan ini bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada saat ini yang kemudian akan bergeser ke sektor hilir. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu semua, sistem ini akan membuat petani sawit skala kecil yang sekarang terlunta-lunta akan menjadi sejahtera. Sistem perkebunan sawit kita akan menjadi lebih adil dan berkelanjutan, dan tentunya petani sawit akan memiliki posisi tawar. Ini terakhir, tantangannya seperti apa? Tantangannya perlu kita diskusikan di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Tetapi poinnya adalah tantangan besar kita dalam konteks mendorong ini adalah oligarki di dalam tubuh politik kita untuk mendorong kepentingan transformasi sawit yang menjadikan koperasi petani itu sebagai pelaku utama. Kurang lebih, terima kasih banyak. Banyak atas pemaparannya Pak Darto, slide tapi sangat komprehensif. Tadi mulai dari kritik, bahkan kalau saya bilang terhadap inovasi dan proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun dari komitmen dari perusahaan. Tapi saya kira kritik tadi itu sebetulnya harus kita lihat sebagai kritik yang membangun dalam rangka sama-sama mencapai yang kita inginkan bersama. Baik, nanti mudah-mudahan ada kesempatan Pak Darto untuk diskusi dari sisi BPDP maupun dari asosiasi untuk menanggapi masukan-masukan dan evaluasi tadi. Itu apa benar tidak tercapai apa yang sudah dilakukan begitu. Nah, sebelum kita membuka tanya jawab, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita juga ada satu narasumber, Pak Wisnu Lukito dari Kencana Agri. Beliau adalah manajer CSR. Silakan Pak Wisnu untuk memberikan tanggapan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Tiga kita. Pak Wisnu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Luar biasa ya acara hari ini, sangat positif, khususnya tadi dari Pak Darto juga selaku petani sawit yang notabene-nya menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai petani sawit, di mana berjibaku dengan lahan dan kolaborasi dengan perusahaan di lokasinya. Dan bagi kita sebetulnya kemitraan petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sangat penting untuk memajukan industri sawit di masa mendatang. Kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit petani. Tujuannya apa? Yaitu karena untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan juga para karyawan yang notabene-nya warga lokal yang berada di sekitar perusahaan kelapa sawit. Tujuannya jelas karena hadirnya perkebunan kelapa sawit di suatu daerah adalah untuk merubah tingkat ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Dan yang penting adalah perlu kita garis bawahi, yang namanya kebun kelapa sawit ada umurnya, ada masanya, dan juga perlu diperhatikan para petani sawitnya untuk generasi second generation untuk para petani sawit. Karena dari yang kita alami itu dominan yang sudah menjalankan atau bermitra dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu memiliki kendala ketika di second generation, karena dominan
anak-anak petani sawit yang sekarang ini sudah lebih maju, sudah lebih visioner, lebih milenial lagi, dan yang notabene-nya mungkin aktivitasnya sudah lebih jauh dari bapak atau ibunya. Nah, ini yang kendala-kendala seperti ini yang perlu kita pahami dan sikapi bersama agar keberlanjutan dari kebun sawit petani itu bisa terus berjalan. Dan saya mengapresiasi para petani sawit yang ada di Indonesia. Petani sawit yang ada sekarang itu sudah luar biasa, sudah lebih canggih, sudah sangat memahami bagaimana effort menjadi petani kelapa sawit, dan juga mahir dalam calculate untuk pendapatan. Nah, ini juga perlu kita apresiasi bahwa petani sawit yang ada sekarang itu sudah lebih modern, sudah lebih maju, dan diharapkan kebun sawitnya itu bisa terus menjadi miliknya. Nah, kadang-kadang kita temuan di lapangan itu biasanya kepemilikan kebun sawit itu sering beralih ke tangan yang lainnya. Itu yang perlu kita waspadai. Ya, mudah-mudahan saya yakin sebuah perusahaan atau perusahaan perkebunan kelapa sawit itu hadir di sebuah wilayah itu juga dengan tahapan yang tidak mudah ya. Ada beberapa persyaratan yang harus dijalani terlebih di kategori sosial dan lingkungan. Dan di perusahaan perkebunan kelapa sawit jelas juga memberikan multiplier effect yang baik bagi lingkungan. Sementara itu, apalagi tertuang dalam ISO 26000 ya, di situ juga sudah jelas kebijakan-kebijakan yang diatur bagaimana perusahaan perkebunan kelapa sawit harus menjalani regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wisnu atas optimisme, dan boleh bilang saya juga ya Pak bahwa kemitraan selama ini antara perusahaan dan kemudian memberikan fakta bahwa ada kemajuan, ada progres dari sisi tani kita. Mudah-mudahan ini juga semakin banyak fakta-faktanya. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti saya janjikan tadi, rasanya enak sekali kalau pada saat sekarang ini kita memberikan kesempatan dulu sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan. Pak Sunari maupun Pak Tovan mungkin menanggapi soal evaluasi yang tadi disampaikan oleh Darto. Masing-masing 5 menit. Silakan Pak Sunari dulu mungkin. Silakan Pak Sunari. 5 menit ya Pak. Tentang evaluasinya. Sudah di-unmute Pak, silakan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya kira sebenarnya poin-poin yang dapat kami sampaikan, dan ini saya kira memang banyak hal yang disampaikan oleh Pak Darto adalah sesuatu yang perlu kita dukung bersama. Dan tadi pada sebenarnya ini satu hal yang sangat strategi apabila pemegang kebijakan juga hadir pada diskusi kali ini. Tapi saya kira webinar lain juga Pak Darto sudah menyampaikan dan sudah diadres kebijakan tersebut. Yang memang saya sangat sependapat bahwasanya bagaimana kita untuk mendorong outcome daripada semua kegiatan program adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan dan kesejahteraan daripada pekebun sawit gitu ya, pekebun sawit rakyat. Dan tadi Pak Darto sudah bicara mengenai korporatisasi, sebenarnya arahnya ke sana gitu ya. Ini memang yang saya kira sama-sama kita dorong, tidak hanya di pundak BPDPKS, tetapi itu merupakan tanggung jawab kita bersama semua stakeholder sawit, baik dari government,
kemudian civil society, kemudian akademisi, kemudian pengusaha,